Dari sekian banyak ilmu yang ada di dunia ini, salah satu yang paling berpengaruh dalam hidup kita adalah ilmu ekonomi. Ilmu ini memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan umat manusia. Keberadaan kita saat ini, beserta barang-barang yang kita gunakan, semua itu berkat ilmu ekonomi. Barang-barang yang ada di sekitar kita merupakan hasil dari bisnis, dan bisnis itu sendiri adalah buah dari ilmu ekonomi. Namun, ketika membicarakan ilmu ekonomi, kebanyakan orang langsung mengaitkannya dengan uang. Hal ini wajar, karena ilmu ekonomi memang tidak jauh dari uang. Tetapi, jika kita melihat kembali ke buku Adam Smith yang berjudul The Wealth of Nation, tujuan utama ilmu ekonomi sebenarnya adalah menjembatani kesenjangan antara kebutuhan manusia yang tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Sumber daya dalam ilmu ekonomi tidak hanya berupa uang, tetapi juga waktu, tenaga, dan segala sesuatu yang dapat dijadikan input untuk menghasilkan sebuah output. Misalnya, jika kita hanya memiliki waktu 2 jam dan harus memilih antara mengerjakan tugas rumah atau bermain dengan teman, ilmu ekonomi membantu kita menentukan keputusan yang lebih efisien. Kita bisa memilih keduanya, sehingga harus menimbang keuntungan dan kerugian dari masing-masing pilihan. Misalnya, bermain dengan teman dapat membuat kita lebih bahagia dan memperkuat hubungan. Tetapi kita juga akan mengeluarkan uang dan kehilangan waktu untuk mengerjakan tugas. Sementara itu, mengerjakan tugas memastikan urusan kita selesai dan mengurangi beban pikiran, tapi kita melewatkan momen bersama teman-teman. Inilah fungsi utama ilmu ekonomi, membantu kita mengambil keputusan berdasarkan efektivitas. Dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan dari setiap pilihan, sebenarnya ilmu ekonomi bisa dibilang sebagai naluri manusia. Karena pada dasarnya, manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhannya dengan cara yang paling efisien dan menguntungkan. Kebutuhan manusia sendiri terbagi menjadi kebutuhan primer, sekunder, tersier, seperti yang kita pelajari sejak SD dulu. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia harus melakukan tindakan ekonomi yang terdiri dari produksi, konsumsi, dan distribusi. Namun meskipun ilmu ekonomi sangat bermanfaat dalam pengambilan keputusan, ilmu ini juga sering mendapat kritik karena dianggap dapat menimbulkan dampak negatif. Banyak orang menganggap ilmu ekonomi sebagai sesuatu yang jahat. Oleh karenanya, dalam pembahasan ini, kita akan melihat sisi lain dari ilmu ekonomi yang sering terjadi, tetapi mungkin tidak kita sadari. Dalam konteks ekonomi, kita selalu melihat segala sesuatu dari segi efektivitasnya. Misalnya, mengapa seseorang lebih memilih membeli tiket konser daripada tiket pesawat untuk liburan? Karena menurut orang tersebut, menonton konser lebih efektif daripada liburan keluar kota. Begitu juga sebaliknya, bagi orang yang memilih liburan, mereka menganggap bahwa liburan lebih efektif dibandingkan menonton konser. Dari sini, kita bisa melihat bahwa dalam ekonomi, efisiensi seringkali menjadi lawan dari keadilan. Dalam skala yang lebih besar, negara juga menghadapi dilema ini. Misalnya, jika suatu negara memiliki anggaran 100 triliun yang harus memilih antara pembangunan infrastruktur atau pembangunan pendidikan. Keputusan yang adil adalah membagi anggaran itu 50-50 atau 50-50. Namun dalam ilmu ekonomi, yang lebih diutamakan adalah yang lebih efisien. Jika pemerintah menganggap infrastruktur lebih penting, maka sebagian besar anggaran bisa dialokasikan untuk infrastruktur, sementara pendidikan mendapat bagian yang lebih kecil atau bahkan diabaikan sama sekali. Contohnya, ada negara yang infrastrukturnya sangat maju tetapi pendidikannya masih tertinggal, atau negara yang memiliki pendidikan dan infrastrukturnya yang baik, tapi aspek lain seperti pertahanan atau kesehatan menjadi lemah. Dalam ekonomi, untuk mencapai efisiensi selalu ada sesuatu yang harus dikorbankan. Bahkan dalam pembangunan infrastruktur, pengorbanan seringkali terjadi, misalnya dengan menebang hutan, menggusur rumah warga, atau langkah-langkah lain yang menimbulkan dampak sosial. Ekonomi tidak hanya membawa kemajuan, tetapi juga bisa menyebabkan masalah bagi pihak-pihak tertentu. Dalam banyak kasus, ekonomi menjadi alat pemuas bagi sekelompok orang yang seringkali mengorbankan pihak lain. Contohnya, generasi boomers yang menikmati properti murah di masa lalu, sementara generasi berikutnya kesulitan memberi rumah karena harga yang sudah melambung tinggi. Atau pengusaha yang menebang pohon demi membangun pabrik, mengorbankan lingkungan demi keuntungan. Bahkan dalam perang sendiri, motif ekonomi seringkali menjadi alasan utama. Hampir semua perang dalam sejarah memiliki latar belakang ekonomi. Satu pihak harus mengorbankan pihak lain demi kelangsungan hidupnya. Dalam konteks ini, ekonomi memang terlihat kejam, karena untuk mencapai efisiensi, selalu ada yang harus dikorbankan.
Sebuah studi yang dilakukan oleh 3 profesor ternama menemukan bahwa orang yang mempelajari ilmu ekonomi cenderung memiliki sifat yang lebih egois. Studi ini berasal dari teori Gordon Tullock, seorang pengamat ekonomi yang menyatakan bahwa rata-rata manusia bisa menjadi 95% egois dalam kondisi tertentu. Berdasarkan teori ini, 3 profesor dari Cornell University melakukan penelitian terhadap mahasiswa jurusan ekonomi. Hasilnya cukup mengejutkan. Mereka menemukan bahwa mahasiswa yang mendalami ilmu ekonomi memang cenderung lebih egois dibandingkan mahasiswa dari jurusan lain. Dalam jurnal yang ditulis oleh Adam Grant dalam website Psychology Today, ditemukan bahwa semakin lama seorang mempelajari ilmu ekonomi, semakin buruk sifat yang mereka miliki. Bahkan ada jurnal lain yang menyatakan bahwa mahasiswa ekonomi cenderung tidak peduli terhadap keadilan, karena ilmu ekonomi lebih menekankan efisiensi dibandingkan pemerataan keadilan. Hal ini sebenarnya masuk akal. Ilmu ekonomi mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas. Dalam ilmu ekonomi, setiap orang selalu berusaha memaksimalkan keuntungan dan kepuasan mereka sendiri. Prinsip rasionalitas ini dapat mendorong seorang menjadi egois karena mereka lebih fokus pada keuntungan pribadi dibandingkan kepentingan orang lain. Misalnya, seorang pengusaha cenderung mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya sendiri, meskipun keputusan tersebut dapat merugikan karyawannya. Dalam dunia kerja pun, persaingan yang diajarkan dalam sistem ekonomi pasar membuat setiap individu berlomba-lomba menjadi yang terbaik, bahkan jika harus mengorbankan orang lain. Pada dasarnya, manusia selalu memiliki dorongan untuk memenuhi kepuasannya. Ilmu ekonomi seringkali menjadi alat bagi manusia untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan, meskipun itu berarti harus mengorbankan orang lain. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan hal ini, karena jika seorang tidak melakukannya, mungkin akan ada orang lain yang melakukan hal tersebut terhadapnya. Dalam ilmu ekonomi, terkadang kita memang harus mengorbankan satu pihak untuk mempertahankan pihak lainnya. Meskipun ilmu ekonomi memiliki sisi yang bisa dianggap jahat, pada akhirnya ilmu ini tetap menjadi salah satu ilmu paling bermanfaat bagi manusia. Dengan memahami ilmu ekonomi, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai situasi. Ilmu ekonomi memiliki dampak yang sangat besar terhadap peradaban manusia dan membantu kita memahami perilaku ekonomi yang terjadi di sekitar kita. Namun, perlu diingat bahwa masalah yang muncul dari ilmu ekonomi bukan disebabkan oleh ilmunya sendiri, melainkan dari cara pengimplementasiannya. Jika kita membahas sisi gelap dari ilmu ekonomi, sebenarnya semua ilmu juga memiliki sisi negatifnya. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyeimbangkan ilmu yang kita miliki dengan etika dalam penerapannya. Baik atau buruknya suatu ilmu tidak terletak pada ilmu itu sendiri, tetapi pada siapa yang menggunakannya.